Carita Kang Maman. Sarapan di Odesa itu selalu berbeda, tidak sama dengan sarapan kita di rumah atau dimanapun. Kenapa? Karena yang pertama, menunya ini bukan bubur yang terbuat dari nasi, tapi dari hanjeli. Apa itu hanjeli? Nanti kita tanya deh ahlinya. Lalu, enak loh. Enak banget. Ini hanjelinya. Lalu ini ada, kita disiapin avocado. Alpukat cek orang dia mah, cek orang Sunda mah. Nah, enak juga. Pagi-pagi makanan saat ini. Tapi yang lebih keren adalah minumnya. Ini bukan sembarang teh, tapi ini terbuat teh dari kelor. Kelor itu adalah the best food, makanan yang terbaik yang hari ini dimiliki oleh kita dan diminum. Nah, bagaimana prosesnya? Kita akan tanya dulu. Nah, jadi sarapan di Odesa itu tadi ada bubur hanjeli, ada avocado, alpukat, lalu juga minum teh kelor. Tapi kita ingin tahu hanjeli itu apa. Nah, saya dengan Bu Faiz. Ini yang tahu persis bagaimana pengolahannya dan prosesnya. Bu, hanjeli itu apa ya? Hanjeli masuk ke kelas sehari-hari. Kalau bahasa latinnya dia Jacob Theodrops. Jadi sudah ada sejak 3000 sebelum Masehi. Itu zaman Nabi Ayub kali ya, Bu? Iya. Oh, jangan Nabi Ayub loh. Nah, ini sangat bagus nutrisinya karena ya, lengkap. Lengkap ya? Lengkap banget gitu. Dan menjadi favorit karena di Korea dan Jepang. Oh. Itu nanamnya bagaimana? Sulit nggak? Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah sekali. Sangat mudah ya, Bu? Sangat mudah. Terus pengolahannya? Pengolahannya juga ini setelah ini kan bentuknya yang masih biji ya, masih biji, dan setelah disosok Oh, di ini apa? dibuang kulitnya, terus habis itu udah tinggal digodok seperti biasa aja. Nipisnya bahan padi, hari ini ternyata ada terobosan mengajak masyarakat atau petani di Cimenyan berpartisipasi menanam hanjeli, mengolahnya dan menyajikannya dengan produk-produk kuliner yang sangat nikmat. Sebuah gagasan yang inspiratif. Nah, salah satu yang unik di Odesa ini adalah kunjungan para tokoh. Nah, sekarang kita ketemu tokoh namanya Mbak Intan. Mbak, kenapa tertarik dengan program Odesa? Kebetulan aku itu sekarang lagi coba untuk create awareness di kalangan community para active people, terutamanya yogis, pelatih yoga dan segala macam. Nah, dari situ kita bikin event yang lebih ke gimana caranya untuk mengedukasi sustainable living. Nah, waktu itu sempat browsing di mana sih lokasi yang dekat sama Bandung dan memerlukan kebutuhan yang sesuai dengan misi-misi Fitflow sendiri gitu, which is penghijauan dan segala macam. Jadi ketemulah situs Odesa. Oke. Yang nyaman di Odesa itu adalah rak-rak buku. Tetapi nggak nyaman juga kalau rak buku ini tidak dijelaskan isi bukunya apa, lalu diskusi buku yang terbaru apa, kita harus tanya Mas Faiz. Ini santri yang saya bilang tadi, santri belim. Mas, bagaimana gerakan advokasi masyarakat ini terus dikembangkan tetapi lewat budaya literasi? Itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau kita bergiat, beramal, praktek, ya mesti pakai obor. Jadi keilmuan kita serap sebanyak mungkin, tetapi jangan lupa harus diuji di praktek. Oke. Jadi ilmu sastra, ilmu yang budaya, ilmuwan itu kita integrasikan dengan dunia pertanian, budaya juga budidaya. Jadi apapun bacaannya macam-macam ini, ada asalnya keagamaan, sejarah, tentang psikologi, tentang masalah emansipasi perempuan, masalah terjemahan, teknologi informasi, semua kita satukan dengan masyarakat, gerakan masyarakat.
Oke, pertanyaannya sederhana ya. Biasanya kalau orang pulang dari mondok itu cita-citanya cuma satu, jadi ustadz, keliling, dapat amplop. Tetapi kayaknya Anda berbeda. Turun ke masyarakat, mau berkotor-kotor, berdekap-dekapan dengan para petani yang kotor dan kumuh. Tetapi itu spiritnya besar sekali tentang bagaimana menjadikan bumi ini lebih hijau. Ya kalau dari keluarga saya dulu kan sudah banyak yang seperti itu, jadi kok bosan. Makanya kalau anak kiai itu sebaiknya jangan jadi kiai semua. Betul. Itu enggak terlalu baik. Tapi ini kan pilihan yang agak sedikit aneh gitu ya. Yang enggak bukan pilihan juga, mungkin karena ketidakberdayaan. Males gitu loh ngurusin sekolahan, ngurusin ya seperti Kiai Maman lakukan, seperti senior saya Kiai Haji Yusuf Udori, apa itu berat menurut saya waktu itu. Tapi sebenarnya ya itu pilihan-pilihan yang tidak boleh tidak dijalankan, harus dijalankan. Nah saya menjalankan seperti itu juga enggak perlu. Mungkin hanya karena orang melihat ini ngurusi orang-orang lapisan bawah itu, sehingga sementara kayak Kiai Maman lebih banyak ke sana. Jadi ini berat, padahal kalau menurut saya yang seperti itu yang ribet gitu. Jadi ya ayo ke gedung DPR kan, nanti habis dari gedung DPR ke Metro TV, habis dari Metro. Kalau buat saya malah ribet yang kayak gitu, males saya. Lebih baik saya ke kebun gitu, itu lebih enak. Jadi ini dua hal yang tidak perlu saling mengisi saja kita. Nah inilah jawaban dari produk pesantren. Santri ternyata tidak hanya menjadi seorang kiai, tidak jadi politisi juga, tapi memilih jadi petani. Prinsipnya adalah menjadikan ilmu sebagai obor kehidupan, menjadikan masyarakat sebagai laboratorium bagaimana implementasi keilmuan itu dilakukan, dan jangan lupa terus membaca kehidupan. Mas Faiz, Odesa, keren. Nah itulah kunjungan saya di Jumat Berkah tanggal 6 Desember ini di Odesa, daerah Cimenyan, Bandung. Kita sudah ketemu tokoh-tokoh inspiratif. Kita pun sudah melihat bagaimana kehidupan desa yang betul-betul punya inspirasi untuk masa depan dunia yang lebih hebat. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lain. Terima kasih. Yuk, kita naik kuda lumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.